Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kalau anak muda memang di depan, otomatis energinya pasti akan transfer. Saya sangat suka kalau anak muda dengan ketulusan melayani Tuhan, saya yakin itu akan sangat mentransfer energi energi yang sangat positif dan energi yang bergairah ya. Saya berharap anak-anak muda yang hadir hari ini tidak ikut di komunitas YAC, kami mengundang karena kami sangat berbahagia kalau kita bisa berkumpul bersama-sama. Siap anak-anak muda? Ada anak muda di sini. Saya sering bilang sama anak muda, nanti kalau anak muda nggak datang saya ulang saja. Oke, hari ini saya berterima kasih kepada Majelis Gereja yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema sesuai dengan tema kita bulan ini, yang mengasihi sesama. Saya bahas tentang Allah itu kasih. Mari kita lihat Alkitab kita. Saya sudah sediakan semuanya. Namanya boleh dikantongin, nggak apa-apa. Saya tidak akan suruh Anda buka Alkitab dari handphone Anda. Saya sudah sediakan semuanya. Mari kita lihat Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31. Lanjut. Oke, saya akan baca yang ayat 29 ya, yang jemaat mengikuti ayat 30. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, ini firman Tuhan 31 saja. Ini firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Mungkin sudah beberapa bulan ini, selama Februari itu sering mendengar ini, bahwa Alkitab menegaskan bahwa hukum yang terutama itu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, ya. Dan setelah yang dua ini bisa kita lakukan, maka hukum Taurat yang lain secara otomatis sudah akan terlaksana. Karena hukum yang terutama, dan mungkin akan berbenturan dengan keegoan kita, sulit menerima kesalahan orang lain, sulit menerima kekurangan orang lain, sehingga kita akan sulit mengaplikasikan kasih kepada sesama. Betul lah Bang? Betul ya. Saya yakin ketika ada sedikit yang menyinggung perasaan kita, maka akan sulit memberikan kasih kepadanya. Padahal Tuhan mengatakan kasih sesama. Oke? Apa itu kasih? Kasih adalah perasaan yang dimiliki manusia sehingga terjadi keterkaitan antara manusia dengan seseorang. Itu kasih, ya. Jadi kasih inilah yang menimbulkan saya dengan yang lain mengalami keterikatan, sehingga kalau dipisahkan ada sesuatu yang kurang dalam diri saya. Dan sebaliknya, itu sebabnya ketika kita kehilangan orang-orang yang dikasihi, maka kita akan merasakan sesuatu yang membuat diri kita merasa hampa. Ya, kalau sudah hampa berarti sepertinya tidak ada harapan, ya. Jadi kita akan merasa hampa ketika keterkaitan itu terputus. Ya. Orang-orang yang kita kasih pergi atau barang-barang yang kita kasih hilang dari kita, jauh dari kita, itu akan membuat kita merasa kehilangan sesuatu. Seorang penulis buku, Eric Fromm, dalam bukunya Seni Mencintai, menyebutkan seperti ini, bahwa kasih itu terutama memberi, ya, bahwa kasih itu terutama memberi, bukan menerima. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, kita itu memberi kasih kepada seseorang tanpa berharap dia akan membalas kasih kita, ya. Jadi ingat, kasih itu memberi, bukan menerima. Amin. Amin. Dengan kata lain, saudara-saudara yang kasihi, jika kasihmu pun tidak berbalas, seharusnya kita akan tetap mengasihi. Yang percaya katakan apa? Amin. Bukan menerima. Kasih
selalu menyertakan unsur pengasuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita mengasihi seseorang, ingin rasanya kita dekat dengan dia, memberikan pengasuhan, kalau bisa melindungi orang-orang yang kita kasihi. Itu sudah secara otomatis. Karena kasih itu mengandung unsur pengasuhan. Ya, bukan menjatuhkan atau merendahkan, bukan. Kasih itu justru mengajari kita, membuat orang yang di samping kita nyaman dengan kita. Seperti seorang tua dengan anaknya. Kasihnya mengalir, dan orang tua ini akan selalu berusaha mengasuh anak ini semampunya, sekuat tenaganya, dan seluruh kemampuan daya pikirnya dikerahkan untuk itu. Itulah kasih, mengasuh. Dan kasih juga mengandung unsur tanggung jawab. Untuk tanggung jawab, orang tua rela mati-matian. Atau sebaliknya, anak pun harus merasakan unsur ini dalam dirinya. Bertanggung jawab, memberikan penghormatan kepada orang tuanya, kepada orang-orang yang dikasihinya. Bertanggung jawab untuk membuat orang-orang yang kita kasihi itu nyaman dengan kita. Itu sebabnya kita dituntut untuk menjadi berkat bagi sesama kita, bagi lingkungan kita. Nah, kita mengasuh orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kita bertanggung jawab untuk mereka. Makanya apa yang mereka rasakan, ikutlah rasakan. Itulah kasih yang sesungguhnya. Jangan nanti saat mereka bersedih, kita menghindar, kita tidak mau membantu dia, menolong dia, memotivasi dia. Tanggung jawab orang ada pada diri kita sebagai anak Tuhan. Berikan pengasuhan kepada orang-orang sekeliling kita, teman seiman kita. Dan ada sebenarnya yang lebih dahsyat disampaikan oleh Tuhan, yang berbeda dengan pengajaran agama-agama lain. Kasihi musuhmu, kata Tuhan. Ya. Dan itu diterapkan oleh Tuhan Yesus ketika napasnya tinggal satu-satu di kayu salib. Dia menderita luar biasa. Justru dia mendoakan orang yang menyakiti dia. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapa bilang mereka tidak tahu? Tapi yang pasti, kasih Yesus yang luar biasa itu tidak melihat kesalahan manusia itu, tidak melihat dosa manusia itu, tidak melihat kekejaman manusia itu. Itu sebabnya kita bisa berdiri hari ini, duduk di sini, menyembah Tuhan, berdoa di sini. Bukan kita benar di hadapan Tuhan, terlalu kecil dosa kita di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tidak melihat itu. Kasihnya mengasuh kita, bertanggung jawab atas kita semua. Dan kasih itu mengandung unsur perhatian. Kamu kok sempat tanya aku mengasihi, tanya kabar aja gak pernah ya. Ada saudaraku, aku mengasihimu, udah 3 tahun kalender udah diganti, gak pernah nelpon, gak nanya kabar pun enggak. Tapi kasih itu mengandung unsur perhatian. Perhatikan kiri kanan, perhatikan saudara-saudara kita. Mungkin kita tidak bisa membantu dengan materi, lipat tangan berdoa buat mereka. Amin. Kalaupun kita nggak bisa menjenguk dia di rumah sakit, lipat tangan berdoa, Tuhan tolong dia. Saya tahu dia kesakitan hati. Mengandung perhatian dan pengenalan. Mereka saling mengenal sih. Aku mengasihimu, tapi tidak mengenal, tidak tahu siapa kiri kanannya. Sifatnya tahu lah harusnya, karakternya tahu, supaya kita bisa memaklumi kalau karakter itu nanti tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita nggak sakit hati lagi. Kalau omongan saya kasar misalnya, saya tahu, saya kenal, saya maklumi. Sehingga tidak ada kebencian di sini, yang ada hanya kasih. Kenalilah siapa yang di sekeliling. Ada yang luar biasa lagi nih. Tokoh Kalmenincer mengatakan, cinta menyembuhkan orang, baik yang memberi maupun yang menerima. Dengan kata lain saudara-saudara, jika kita sungguh-sungguh mengasihi, orang lain sembuh, kita pun sembuh. Amin. Para medis pun mengakui bahwa semua penyakit muncul karena di hati ini tidak beres. Itu harus sembuh kalau cinta dan kasih menguasai seluruh hidup kita. Yang percaya katakan amin. Harus sembuh.
kalaupun kita tidak bisa menolong mereka, lipat tanganmu berdoa. Itu tanda kasihmu. Itu akan menghasilkan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Tidak ada obat yang paling mujarab selain kasih. Saya kasih bukti buat kita. Orang kalau sudah lemah, kesakitan, habis tenaganya, berikanlah pelukan. Saya akan, tenaganya akan muncul. Berikan pelukan, berikan sentuhan. Itu membuktikan bahwa cinta menyembuhkan orang yang memberi dan juga yang menerima. Itu sebabnya Tuhan mengajari kita kasih. Dan saya yakin setiap Yesus diperhadapkan dengan orang sakit, dia selalu menjamah dengan kasih sayang, menyentuh dengan kasih sayang. Makanya mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Kasih itu betul-betul luar biasa. Obat yang paling mujarab bagi semua penyakit. Katakan kiri kanan, kasih itu dahsyat. Kasih itu dahsyat. Kita akan belajar dari ayat yang kita baca ini. Hukum utama menurut Markus 12 ayat 29 ayat 31 ada dua, yaitu yang pertama, kasihi Tuhan Allah. Kita pelajari. Di sana dikatakan kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dalam bahasa aslinya menyebut kardia. Kardia itu kalau orang medis tahu, jantung, ya. Kasihi Tuhan Allahmu dengan seluruh hatimu, tiap detikan denyut jantungmu harus kasih di dalamnya untuk Tuhan. Itu sebabnya ketika jantungmu masih berdenyut, harusnya kasih di dalamnya, kasih kepada Tuhan. Kecuali kalau jantungmu sudah berhenti berdenyut, sudah selesai, kan tidak kembali ke baca sakramen penguburan, selesai. Tapi selagi masih berdenyut jantungmu, harus ada kasih di dalamnya kepada Tuhan. Dan seluruh pusat kehidupanmu harus menunjukkan kasih kepada Tuhan. Amin. Harus itu. Karena firman Tuhan mengatakan seperti itu. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kardia, denyut jantungmu. Sekali lagi saya ingatkan, selagi jantungmu masih berdenyut, harusnya menunjukkan kasih kepada Tuhan. Terima Tuhan terus, terbayang Tuhan terus, dan seluruh pusat kehidupanmu harus tertuju kepada kasih Kristus, harus menunjukkan, menerapkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Dan seluruh sumber pemikiranmu, jangan di pikiran kita, wah, liburan mana besok? Itu aja dipikirkan. Tapi kali ini Tuhan mengatakan kasih Tuhan Allahmu dengan seluruh sumber pikiranmu, sumber keputusan dan moral. Jadi apapun yang kamu putuskan dalam kehidupanmu untuk kamu lakukan, semuanya itu harus menunjukkan kasih kepada Tuhan. Amin. Dan tindakan moral kita harus bersikap seperti apa yang diajarkan oleh kasih Kristus. Ini yang Tuhan mau. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kemudian dengan segenap jiwamu, suke, jiwa, nyawa, hidup. Artinya seluruh nyawamu, seluruh hidupmu harus kamu pertaruhkan untuk menunjukkan kasihmu kepada Tuhan. Tidak boleh yang lain. Tuhan kita itu cemburu katanya, pencemburu. Ketika dia diduakan, cemburunya luar biasa. Di perjanjian lama Tuhan sudah menunjukkan, ketika orang Israel mencoba berpaling ke Allah yang lain, Tuhan habisi semuanya, gak ada ampun. Dan Tuhan yang sama, cemburunya masih tetap ada. Hanya hari ini kita tidak dia habisi. Kenapa? Kasihnya terlalu besar buat kita. Dan ini harus kita syukuri kasih ini. Orang Israel dulu menyia-nyiakan kasih itu. Tuhan kasih ini merajuk, Tuhan kasih itu merajuk. Mereka minta ini dikasih Tuhan merajuk juga.
tidak menyadari kasih Tuhan luar biasa. Tapi kali ini kesempatan Tuhan berikan kepada kita, selagi kasih itu masih luar biasa, selagi kasih itu masih bisa menutupi kecemburuannya, manfaatkan dengan baik. Jangan sampai nanti kecemburuan Tuhan itu lebih hebat dari kasihnya, habis kita semua. Makanya mumpung masih ada anugerah dari Tuhan, seluruh nyawamu, seluruh hidupmu harus menunjukkan kasihmu kepada Tuhan. Boleh kamu nyari uang, tapi jangan sampai cintamu kepada uang. Boleh cari nafkah di Tuhan, bukan karena supaya kamu diberkati, bukan karena supaya saya diberkati. Ingat ini baik-baik. Tuhan tidak pernah mengharapkan pujian dari kamu, tapi Dia memberikan seluruh kasihnya kepada kamu. Tuhan tidak mengharapkan ibadah dari kamu. Yang Tuhan mau adalah engkau menyadari kasihnya luar biasa, sehingga kamu mengagumi Dia. Jangan pernah berpikir kalau aku mengasihi Tuhan, aku diberkati sama Biblia. Dengarkan baik-baik, Tuhan tidak berkewajiban untuk memberkati kamu. Banyak salah iman kita. Karena banyak orang ketika dia tidak diberkati, dia lari dari Tuhan, dia jauh dari Tuhan, namanya Tuhan. Ayo mengatakan, kalau kita menerima yang baik, kita harus terima itu. Itu sebabnya saya berani dengan tegas mengatakan di sini, Tuhan tidak berkewajiban memberkati kita. Tapi justru walaupun kita tidak diberkati, kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Itu baru luar biasa. Amin. Itu baru Tuhan limpahkan semua kemampuannya untuk memberikan berkat kepada kita. Amin. Jangan berharap seperti itu. Salah iman kita ini. Kalau begitu tujuannya. Itu sebabnya kalau kita mungkin sakit, kita berdoa kepada Tuhan. Kalau sembuh, seandainya pun Tuhan tidak sembuhkan, bilang sama Tuhan, walaupun aku sakit seumur hidup, cintaku kepadamu tidak akan pernah hilang. Amin. Saya yakin kalau Tuhan melihat itu, lihat bagaimana Tuhan mengubah keadaan Ayub. Kuganti hartamu 2 kali lipat, kemagahanmu 2 kali lipat. Seluruh dunia mengetahui sampai hari ini anaknya yang paling cantik. Amin. Tuhan ganti semuanya 2 kali lipat. Karena kasihnya Ayub betul-betul tanpa mengharapkan berkat dari Tuhan. Biarkan Tuhan ambil semuanya. Tapi kupastikan kasihku kepada Tuhan tidak akan pernah berkurang sedikit. Amin. Itu Ayub yang mengatakan. Dan kita lihat hasilnya. Berkat apa yang tidak diterima? Itulah kasih kami. Tanda orang yang mengasihi Tuhan, akrab dengan Tuhan dalam pujian dan penyembahan dan cinta firman. Saudara-saudara, kata akrab ini kalau kita bahas, namanya sungguh dalam, tidak bisa dipisahkan lagi. Hampir setiap detik nama itu tidak bisa hilang dari kita. Kalau kita sudah akrab dengan Tuhan, nama Yesus itu ternyata terukir sangat dalam kedalaman hati kita, sehingga tidak ada satupun yang mampu menghapus nama itu dari hati kita. Amin. Setiap detik, setiap detak jantung kita yang ada hanya nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Kasih kepada Tuhan harus seperti itu. Kemudian senantiasa melihat pencobaan dari kacamata positif. Seperti yang saya bilang tadi, perhatikan baik-baik, saya ulang kembali, Tuhan tidak berkewajiban memberkati kita. Itu sebabnya ketika Tuhan mengizinkan kita masuk dalam percobaan, bilang Tuhan, aku akan tetap menjalani ini. Seandainya pun tidak ada solusi dalam hidupmu nanti, aku akan tetap membuktikan cintaku kepadamu tanpa syarat. Ayub tidak akan pernah tahu bahwa dirinya akan sembuh. Tidak ada kepastian untuk dia. Yang dia pastikan adalah cintanya tidak akan pernah pudar kepada Tuhan.
Dan itu sebabnya kita diajari oleh Tuhan hari ini selalu melihat pencobaan itu dari kacamata positif. Ketika kita diizinkan mengalami ujian itu, katakan kepada Tuhan, ujian ini tidak akan pernah menghapus atau melunturkan cintaku kepada-Mu. Gak akan ada yang bisa menghapus itu Tuhan. Kalau ini tepat di dalam hati kita, ini luar biasa. Saya yakin GSJ Agapelogi akan jadi berkat di mana-mana. Amin. Nama kita akan dikumandangkan di surga. Seluruh malaikat akan mengeluh, wah ini cuma lauci luar biasa. Tidak ada iman seperti yang pernah kulihat kata Tuhan. Ini yang Tuhan cari sebenarnya. Itu sebabnya hari ini kita diarahkan untuk belajar tentang kasih Kristus, supaya kita diarahkan ke sini. Belajar tentang ini semua. 1 Petrus 1 ayat 7 dikatakan bahwa percobaan semuanya itu hanya untuk membuktikan kemurnian imanmu. Karena memang yang harus masuk surga itulah yang murni, bukan yang bersyarat-syarat, bukan yang ada embel-embelnya, bukan yang harus diberkati dulu. Tidak, harus yang murni motivasinya kata Tuhan. Itu baru punya hak masuk surga. Itu yang punya hak mewarisi surga. Amin. Kemurnian hati kita mengasihi Tuhan itu syarat utama untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Yang percaya benar. Amin. Jadi embel-embel itu semua harus dihilangkan dari diri kita. Tapi nanti kalau nggak menerima tamu nggak senyum, oke enak aku beribadah. Tapi kalau nggak senyum, ya enak beribadah hari ini, hambar. Ya kalau kamu nggak disambut di sana, masuk ke rumah Tuhan. Tuhan nyambut kamu kok. Kalau Tuhan nggak sambut kamu, nggak diizinkan sampai di sini. Amin. Jadi saya yakin Tuhan masih menunjukkan sambutannya kepada kita. Oh, saya pedulikan sambutan orang. Ya. Tanpa syarat. Cinta itu harus murni. Amin. Amin. Mau ujian, mau berkat, tetap cinta kita kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, rela kehilangan segala. Sudah. Keputusan yang berat mungkin diambil Tuhan Yesus adalah ketika dia memutuskan harus jadi manusia. Waduh. Kealahannya harus dilepaskan. Mahkotanya harus dibuka. Kalau jadi raja di bumi masih penting. Ini jadi bahan olok-olokan di bumi. Pejabat aja kalau turun jabatannya tiba-tiba diolok-olok lagi langsung stroke mati. Nah jabatannya sementara. Ini Allah Yesus punya hak menjabat kealahannya selama-lamanya. Tapi kali ini dia harus mengambil keputusan, aku harus lepaskan ini semua hanya untuk menunjukkan kasih kepada kita. Coba bayangkan kalau pengorbanan sebesar ini harus disia-siakan. Bagaimana mungkin Tuhan mau membawa kita kerajaannya kelak nanti? Pengorbanan yang begitu besar ini telah disia-siakan. Itu sebabnya hari ini Tuhan mengajari kita korbankan segala sesuatunya untuk menunjukkan kasih kepada kita. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang kejam, saudara-saudara. Ketika kita berani mengorbankan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan itu gak pernah tinggal diam. Belum pernah saya lihat orang yang mempersembahkan seluruh hidupnya melarat. Belum pernah saya lihat. Yang saya lihat adalah ketika orang berani mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk Tuhan, Tuhan mengangkat dia sangat tinggi di atas. Amen. Itu sebabnya hari ini kalaupun Tuhan mengatakan kita harus rela kehilangan semuanya, percaya Tuhan kita itu bukan Tuhan yang kejam. Kasihnya luar biasa. Yang dia pikirkan adalah memberikan damai sejahtera setiap hari. Amin. Memberikan kita kebahagiaan setiap hari. Memberikan kita perlindungan, kenyamanan setiap hari. Tuhan ingin sekali mengubah ratapan itu menjadi tarian. Itu kata firman Tuhan. Jadi jangan takut. Kalaupun hari ini Tuhan menuntut pengorbanan dari kita, katakan Tuhan, mampukan aku melakukan pengorbanan ini. Mampukan aku melakukan pengorbanan ini supaya aku mampu menunjukkan kasihku kepada tanpa syarat. Ini baru putus saja udah
hilang dari gereja. Orang tinggal pacar, hilang dari gereja. Karena pacar bisa ganti kan, halal hukumnya. Karena pacar itu bukan keterikatan. Masih sesuatu yang berterikat hilang dari kita, kita udah hilang dari hadapan. Tapi kali ini Tuhan mengatakan, tanda kamu mengasihi aku, kamu harus rela mengorbankan segala sesuatunya dalam hidup. Mari kita mencoba melakukan. Sulit, saya yakin ini sangat sulit karena kemanusiaan kita ini sepertinya keinginan memilikinya sangat tinggi. Tapi kali ini keinginan memiliki harus dilepaskan. Cukup Tuhan saja milik kita. Yang lain menyusul. Itu kan janji Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan. Yang lain menyusul. Kalau Tuhan mau. Kalaupun Tuhan gak mau, bilang Tuhan, tetap aku cinta Tuhan. Amin. Amin. Tetap datang ke gereja. Tetap tunjukkan semangatmu beribadah. Melayani Tuhan. Itu baru kasihmu kepada Tuhan. Memang betul-betul kasih yang kamu. Perintah utama yang kedua yaitu mengasihi sesama. Sekarang kita belajar siapa sesama itu. Yang pertama, sesama itu adalah orang terdekat kita. Nah, di dalam Alkitab ada kasih storge, yaitu kasih karena hubungan darah. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, orang yang berhubungan darah dengan kita harus kita kasihi. Itu tanda bukti kita bahwa kita memang menerima kasih Kristus dan kita bisa menerapkannya dengan orang-orang yang masih berhubungan darah dengan kita. Jangan sampai nanti anaknya melayani Tuhan, tapi ketika pulang ke rumah dia membenci orang tuanya, atau orang tuanya datang kepada Tuhan beribadah setiap hari Minggu, tapi ketika pulang ribut lagi dengan anaknya, suami istri ribut, anak dengan bapak ribut, semua ribut, yang berhubungan darah ribut. Kasih mana yang seperti ini? Tapi kali ini Tuhan mengajari kita ada kasih storge yang harus kita terapkan, yaitu kasih kepada sesama kita yang masih berhubungan darah dengan kita. Kasihi saudara-saudaramu, kasihi yang masih ada ikatan darah dengan kamu. Jangan sampai ada permusuhan dalam keluarga. Kalau anak membenci orang tua atau orang tua membenci anak, berdamai kata Tuhan. Memang mau menerapkan kasihku dan kamu menerima kasihku yang luar biasa itu, berdamai dulu dengan saudara-saudara kamu yang masih berhubungan darah dengan kamu. Sampai kamu mengatakan Tuhan aku mengasihimu, tapi masih ada dendam kepada sesamamu, kepada saudaramu. Di rumahmu masih ada pertengkaran, di rumahmu masih ada perang, di rumahmu masih ada kebencian yang sangat hebat. Hari ini bereskan kata Tuhan. Harus diselesaikan. Ada kasih storge yang harus kita lakukan. Kasih kepada saudara, kepada yang masih berhubungan darah dengan. Kedua sesama itu siapa? Kedua itu adalah orang yang di sekitar kita. Ada kasih pilihan. Kasih karena persahabatan. Kita ini harus terikat dengan kasih filia. Satu jemaat dengan jemaat yang lain harus terikat dengan kasih filia. Jangan sampai nanti itu kan mereka sendiri. Udah abaikan aja, kita fokus sama mereka ini, tidak lagi digula-gulanya. Tidak. Tapi kali ini firman Tuhan mengatakan siapapun yang ada di sekitarmu harus ada kasih filia di dalamnya. Amen. Kasih adalah persaudaraan. Kita bersaudara semua. Kita harus saling mengasihi dalam kasih filia. Kita harus terapkan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, siapa sesama kita itu? Orang yang memusuhi kita. Kalau yang ini Tuhan jangan dulu. Terima aku perlakuannya. Gara-gara dia bangkrut, gara-gara dia aku diputusin. Yang nomor satu Tuhan, oke. Gak mungkin gue benci bapak, tetap bapakku juga itu nanti. Oke saudara-saudaraku semua oke lah. Tapi yang satu ini Tuhan jangan dulu. Kasihi musuhmu kata Tuhan. Minta berkat untuk musuh. Ini yang luar biasa yang diajarkan Tuhan Yesus yang berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Aku bahkan saya kasih ilustrasi dia. Gak datang ibadah karena ada dia di situ. Ibadah pertama dia, udah ibadah kedua. Ibadah bersamaan ibadah kedua. Ibadah ketiga, gak ada ibadah ketiga.
Saya takutnya nanti karena dia ada di situ, pergi dari sekolah minggu, walau udah tua kan. Jangan. Ketika dia ada di sampingmu, Tuhan, kasihku harus kutunjukkan kepada dia. Jangan sampai itu semua terjadi. Ketika murid-muridnya bertanya kepada Yesus, bagaimana cara berdoa? Dua yang dibicarakan Yesus, salah satunya adalah, ampunilah kami seperti dengan kata lain, tidak akan pernah ada pengampunan buat saya dan buat kita semua kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang menyakiti kita. Gak usah capek lah, gak usah berdoa kalau minta pengampunan, gak akan ada. Pengampunan hanya akan turun ketika kamu mengasihi dia. Walaupun sakit, tolong mampukan aku menahan kesakitan. Itu baru ada pengampunan. Usah capek gitu. Kasihan pendeta berbuih-buih mulutnya buat bayi kita. Toh kita menyimpan dendam, menyimpan sakitan. Gak akan ada pengampunan. Gak akan ada. Mulai hari ini belajar mengasihi siapapun itu, walaupun dia menyakiti kamu, walaupun kamu anggap itu musuhmu. Kali ini Tuhan bilang, kasihi musuhmu. Amin. Itu bisa kita lakukan, pengampunan akan turun kepada kita. Ya kan, sekali lagi saya ingatkan, Tuhan mengajari saya dan ini, tidak ada pengampunan dari surga jika kita tidak bisa menunjukkan pengampunan kepada sesama kita. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini pendapat. Ayo lanjut. Marie Crowley mengatakan begini, manusia perlu dikasihi lebih banyak pada saat mereka paling tidak layak menerima. Siapa yang tidak layak menerima kasih? Musuh tadi. Tapi dia mengatakan bahwa mereka yang seperti itu harus menerima kasihmu lebih banyak saat mereka tidak layak menerima. Siapa yang tidak layak menerima kasihmu? Menurut kamu, musuhmu. Kok bisa begitu? Mana mungkin saya lebih banyak mengasihi musuhku, orang yang menyakitiku? Tapi kali ini Tuhan mengajarkan kita, manusia perlu dikasihi lebih banyak saat mereka paling tidak layak menerima kasih. Dan Yesus melakukan itu. Yesus memberikan teladan bagi kita. Saat dirinya sudah tercabik-cabik, seluruh tubuhnya sudah berdarah-darah, seluruh kehidupannya hampir diambil dari dia, Tuhan bilang apa? Ampuni mereka. Ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dengan sungguh-sungguh dia memohon kepada Allah Bapa, meminta pengampunan, menunjukkan kasihnya kepada mereka yang menyakiti dia. Dan kali ini Tuhan mengajari kita melakukan hal-hal yang lebih tinggi, yang lebih sulit, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia yang tidak diurapi oleh Roh Kudus. Dan saya yakin semua yang hadir hari ini, orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus, maka bisa melakukan ini. Amin. Nah, saya tahu Anda berbeda dengan manusia lain, kualitasmu lebih tinggi, kualitas kita lebih tinggi. Saat kasih orang lain harus bersyarat, kasih kita tidak bersyarat. Saat kasih orang lain pilih orang, kasih kita tidak milih-milih. Kali ini Tuhan mengajari kita, berikan kasih lebih banyak kepada mereka yang tidak merasakan kasih. Orang yang menyakiti, orang yang membenci, orang yang berusaha menjatuhkan. Saya yakin dan percaya, disinilah Roh Kudus akan melakukan keajaiban. Dia akan menolong kamu, memulihkan mereka yang membencimu, sehingga menjadi orang yang sangat mengasihimu. Sangat luar biasa kehidupan ini. Ketika tadinya dia sangat berusaha menjatuhkanmu, sekarang dia berusaha menaikkan kamu lebih tinggi. Tadinya dia berusaha untuk menghabisi nyawamu, sekarang dia berusaha mati-matian untuk menjaga kamu. Itu semua hanya Roh Kudus yang bisa mengubah itu. Untuk itu hari ini kasih yang luar biasa itu harus bekerja dalam hidup kita. Maka semuanya itu akan diberikan Tuhan kepada kita. Apa yang tidak pernah kamu pikirkan? Kalau selama ini musuh berusaha menjatuhkan kamu, itu tidak pernah kamu pikirkan untuk menolong kamu, tapi kali ini Tuhan mengubah itu.
membuat musuhmu jadi penjaga terbaik buat kamu. Amin. Tuhan membuat orang yang ingin menjatuhkanmu mati-matian mengangkat nama baikmu. Amin. Itu yang akan Tuhan lakukan. Untuk itu hari ini berikan kasih terbaik bagi mereka yang membenci kamu. Itu kata Tuhan. Kehidupan ini akan sangat luar biasa jika itu terjadi dalam kehidupan kita. Ini firman Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Mengasihi seseorang berarti menolong mereka mengasihi Allah. Orang mungkin akan bertobat ketika dia melihat ada kasih yang luar biasa dalam hidup kita. Orang yang tadinya berusaha menjatuhkan kamu akan berubah hatinya menjadi pengasih Allah, penolong bagi kamu. Hanya kasih Allah yang mampu melakukan itu. Jadi kamu gak perlu mengkhotbahi dia karena kamu gak akan pernah didengar. Tapi tunjukkanlah kasihmu kepadanya, maka dia akan mengenal kasih Allah. Biarkan dia melihat kasih Allah dalam dirinya. Dan saya yakin percaya Tuhan akan mengubah semuanya. Dia akan mengasihi Allah juga dan akan mau bersahabat dengan kamu, membina hubungan dengan kamu. Itu luar biasa sekali. Mengasihi seseorang berarti menolong mereka mengenal dan mengasihi Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajari kita minta berkat bagi orang yang menyakiti. Ini cara terbaik untuk menolong mereka. Karena bantuan tanganmu tidak akan pernah dia terima, khotbah-khotbahmu tidak akan pernah dia dengar. Apalagi tulisan-tulisan rohani yang ada di media sosial tidak akan pernah dibaca. Gak bakalan. Dengar nama aja udah benci setengah belum. Boro-boro baca status gak bakalan. Jangan-jangan waktu dia buka handphonenya ada nama langsung cepat dia. Jadi status-statusmu yang rohani gak bakalan dibaca. Yang akan dia baca adalah ketika kasih Kristus bekerja dalam diri kamu, dia tidak akan bisa menutup mata untuk melihat itu. Luar biasa orang ini. Semakin berusaha menyakitinya, semakin sayang dia sama kamu. Berkali-kali kirim dari sini, baca ayat-ayat dan mampus dari sini. Makin berkah dia hari ini. Makin kuat dia berdoa minta berkat buat aku. Yang seperti ini akan meluluhkan setiap kejahatan, akan meluluhkan setiap kebencian, akan meluluhkan setiap niat-niat jahat seseorang. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh kasih. Itu sebabnya hari ini ketika Tuhan mengajari kita mengenal kasih-Nya, melakukan kasih-Nya, dan mengaplikasikan kasih-Nya dalam kehidupan kita, sebenarnya ada hal yang luar biasa yang akan kita hadapi, yang hanya bisa dilalui dengan kasih. Saya tahu kehidupan ini akan sangat berat, tapi kalau kasih kita luntur, kasih kita kepada Tuhan, saya yakin mau frustasi, harapan akan hilang. Saya setiap nonton berita malas saja dia. Yang diberitakan ketakutan, penyakit, cara memberitakan berkat. Lama-kelamaan otak kita ini dicuci, yang ada ketakutan, putus asa, hilang pengharapan. Tapi kali ini, ketika kasih itu muncul, berita apapun yang kamu dengar dari luar sana, yang ada hanya pengharapan, kekuatan, motivasi. Itu yang dilakukan kasih. Saudara-saudara yang saya kasih, saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan ini dengan baik-baik. Ketika kita mendengar firman Tuhan ini, jangan berlalu begitu saja. Mulai hari ini coba terapkan dalam hidup kita, walaupun kita agak tertatih-tatih melakukannya. Tapi kali ini bilang sama Tuhan, mungkin akan sulit kulakukan, tapi aku yakin dan percaya pengurapan Roh Kudus yang kau berikan kepadaku akan memampukan aku melakukan itu. Itu pekerjaan yang telah kau kerjakan dan harus kulakukan, harus kuteladani sebagai anak-anakmu dan sebagai pengikut. Kalau kasihmu luar biasa kepada orang lain, kepada orang yang telah menyakiti hati Tuhan, kali ini juga aku harus melakukan itu. Walaupun pengorbanan harus melakukan untuk itu, walaupun bagian dari dirimu harus terhilang dari aku, walaupun segala kekuatanku harus kukerahkan untuk itu, kali ini Tuhan mampukan aku. Kali ini Tuhan aku serius, tolong aku melakukannya. Jangan ada lagi sakit hati, jangan ada lagi kebencian. Mari kita kuasai hidup kita dengan kasih Tuhan.
Sampai akhirnya Tuhan mengatakan, siapa engkau hamba-Ku yang luar biasa, surga milikku, engkau pemilik surga, saya dan kita surga. Dan saya berharap, walaupun saya singkat menyampaikan firman Tuhan ini punya pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Ada perubahan yang besar dalam hidup kita, supaya Tuhan melihat jemaat GCI Village ini memang betul-betul serius menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kali ini dengan keseriusan kita, mari kita baca untuk mengakhiri khotbah saya hari ini 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya. Kali ini kita jangan mau jadi pembohong-pembohong hebat di hadapan Tuhan. Karena tidak ada kebohongan yang tidak kelihatan di hadapan Tuhan. Kalau kita mengatakan mengasihi Allah, kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Kalau kita bisa mengasihi Allah, kita harus melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti kita. Jangan bilang kepada Tuhan, Tuhan aku mengasihimu, tapi ada kebencian dalam diri kita, ada iri hati dalam diri kita. Kali ini harus selesai. Katakan kepada Tuhan, jika aku berkata mengasihi Tuhan, aku harus mengasihi sesama. Aku menghilangkan segala kepedihan hati, penderitaan yang selama ini kamu tanam-tanam dalam dirimu karena ketersinggungan, karena iri hati, karena kebencian, karena ketersinggungan. Hapus sudah hari ini, selesai sudah. Jangan pernah bawa pulang ke rumahmu kembali. Yang kita bawa ke rumah hari ini, kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Peluk anakmu jika anakmu tidak ada hari ini dan kamu merasa hubunganmu tidak baik lagi hari ini, peluk dia nanti. Katakan aku mengasihi. Kalau ada saudara-saudaramu yang lain yang mungkin hubunganmu tidak baik hari ini, pulang dari sini. Kalau tidak dekat, telepon. Beritahu kepada mereka, aku mengasihi. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. Nanti akan jadi kesempatan bagi iblis menghapus kasih Tuhan dari hidup kita. Jangan sampai kehilangan kasih Kristus. Kali ini saya undang kita berbeda bersama-sama.